Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kusuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Tahapan pengadaan P3K 2022 bagi pelamar umum yang pertama adalah itu akan ada perencanaan, kemudian akan buka pengumuman lowongan apakah instansi kita menerima lowongan. Kemudian kita akan melakukan pelamaran, maka selanjutnya akan diadakan seleksi. Seleksi itu yang pertama adalah seleksi administrasi. Ketika kita lolos administrasi, maka kita lanjut ke seleksi kompetensi. Oke, bagaimana persyaratan administrasinya? Cek di video sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah maka pengumuman hasil seleksi. Kemudian selanjutnya adalah pengangkatan menjadi P3K. Nah, ini adalah mekanisme tahapan pengadaan P3K bagi pelamar umum. Alurnya seperti ini. Peserta P3K membuat akun dan registrasi pada SSCASN. Kemudian, ketika kita registrasi, itu data kita akan terhubung ke SSCASN, kemudian akan divalidasi berdasarkan NIK kependudukan kita. Kemudian, akan difilter dari SIS DMK Kemenkes untuk P3K Nakes. Nah, di SSCN ini akan terdeteksi. Kemudian, setelah kita mendaftar, maka kita akan seleksi administrasi oleh instansi. Nah, administrasi itu kita akan upload apa-apa saja persyaratannya. Kemudian, masa sanggah dan jawab sanggah. Oke. Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian seleksi berbasis komputer. Bagi pelamar umum akan mengikuti ujian dengan sistem CAT. Kemudian, seluruh nilai seleksi kompetensi dikirim ke SSCASN untuk pengolahan nilai berdasarkan passing grade dan afirmasi. Nah, bagaimana afirmasi? Ada di video sebelumnya. Kemudian, maka setelah itu, maka keluarlah masa sanggah. Kita akan diberi waktu untuk masa sanggah terhadap pengumuman hasilnya. Kemudian, ada rentangnya waktu untuk pengumuman. Nah, seperti itu alur mekanisme untuk pelamaran P3K 2022 ini untuk pelamar umum. Selanjutnya, hal yang harus diketahui oleh pelamar umum adalah yaitu persyaratan pengalaman kerja bagi pelamar. Misalnya, ketika pelamar yaitu di jenjang pemula, berarti dia nanti ini ya golongan 2A, paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan, yang dilamar. Kemudian, ahli muda, paling singkat itu pengalamannya itu 3 tahun di bidang kerja yang dilamar. Kemudian, ahli madya 5 tahun di bidang yang dilamar. Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah, instansi pemerintah paling rendah oleh JPT Pratama. Kemudian, bagi yang bekerja pada perusahaan swasta, lembaga non-pemerintah, maka surat keterangannya itu divisi yang membidangi SDM. Nah, bagi pelamar umum diharapkan untuk mempersiapkan yaitu berkas-berkasnya agar nanti ketika buka sudah standby untuk pelamarannya ini diupload. Hal selanjutnya yang harus diketahui oleh pelamar umum yaitu jumlah soal
dan sistem penilaian. Yang mana ketika kita sampai ke tahap ini, maka kita sudah lulus administrasi. Soal ini menggunakan sistem CAT. Substansinya adalah seleksi kompetensi teknis, yang mana jumlah soalnya itu 90, nilai maksimalnya itu adalah 450 jika benar 90 soal. Bobot penilaiannya itu jika benar ditambah 5, jika salah tambah 0. Kemudian substansi yang lain adalah seleksi kompetensi manajerial, yaitu jumlah soalnya 25, kemudian range nilainya adalah 1 sampai 4. Maksudnya di sini adalah bobot nilainya itu di satu soal kita bisa dapat 1 poin atau 2 poin atau 3 poin atau 4 poin. Nah, semuanya itu bernilai. Hanya aja bobot yang kita pilih itu beda-beda. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural itu 20. Nah, ini nilainya digabung. Seleksi kompetensi manajerial ini lanjut ke seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, itu bobot maksimalnya itu 200. Yang mana seleksi kompetensi sosial ini range-nya sama seperti kompetensi manajerial, hanya aja di kultural ini 1 sampai 5 bobotnya. Nah, penjelasannya seperti bobot nilai kompetensial manajerial. Kemudian ada lagi substansi wawancara, yang mana wawancara ini 10 soal, maksimal nilainya itu 40. Nah, wawancara dimaksud di sini adalah kita menjawab soal teks, nah tidak wawancara langsung, hanya berbentuk teks wawancara. Kemudian ini bobot soalnya itu 1 sampai 4, sama halnya seperti di atas tadi. Total keseluruhan soalnya berjumlah 145, nilainya itu adalah 690. Nah, di sini waktu pengerjaannya itu ada pemisahan, yaitu antara kalau dia umum dia 120 menit, kalau dia disabilitas 150 menit. Nah, di wawancaranya itu juga dibedakan. Kalau dia umum, dia 10 menit. Kalau dia disabilitas, dia 15 menit. Nah, waktunya itu kalau dia umum ditotalkan 130 menit dan disabilitas 165 menit. Oke? Nah, seperti itu adalah sistem penilaian dan jumlah soal untuk pelamar umum. Jadi, perlu diketahui dan dipelajari. Demikian penjelasan P3K tahun 2022 bagi pelamar umum. Semoga video ini membantu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti P3K 2022 ini, saya doakan semoga lulus. Tonton video-video lainnya. See you next time.